Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi bener nih, belum ngopi, baru bangun, udah melakukan podcasting. Karena ada topik yang sebenarnya saya pengen ceritakan tadi malam, tapi kalau diceritain tadi malam sampai pagi nggak tidur, jadi susah ya. Nah, topik yang mau saya bahas ini adalah tentang delegasi. Ini sebenarnya saya udah pengen lama cerita tentang ini, tapi baru terpicu dengan bahas buku. Di acara bedah bahas buku kemarin dibahas tentang buku E-Myth ya. Mitos tentang entrepreneur. I-nya itu bukan elektronik tapi entrepreneur ya, mitos. Salah satunya di situ adalah bahwa kalau kita buat perusahaan maka kita berusaha agar perusahaan itu menjadi besar. Kalau dalam contohnya di situ pengennya misalnya di franchise gitu ya. Tapi pada prinsipnya adalah gini, kalau kita membuat perusahaan maka perusahaan itu bisa kita tinggalkan, tapi kita tetap dapat duit dari perusahaan itu. Maksudnya gimana? Kalau kita membuat perusahaan kemudian kita perusahaan itu bergantung kepada kita, maka sesungguhnya kita itu bekerja pada perusahaan. Perusahaan ini milik kita, tapi kita bekerja gitu ya, bukan we own a company, tapi we work for a company, our own company gitu. Nah, ini harusnya ngopi dulu. Ada satu teman saya waktu itu saya tanya ya, ini teman saya ini seorang pengusaha yang sukses di Silicon Valley. Saya tanya, kamu lagi ngapain sekarang? Lagi ini surfing gitu. California sana surfing gitu ya. Loh, kalau di California bisa surfing, bisa juga naik gunung ya, naik gunung bersalju dekat sana juga ada juga, enak lah di California tuh kan ya, di Silicon Valley sana. Wis lah, terus perusahaannya gimana? Nah dia bilang, kalau saya buat perusahaan, maka saya membuat perusahaan itu yang well-oiled machine. Jadi perusahaan yang dia jalan terus, karena kalau well-oiled itu licin oilnya gitu ya. Jadi perusahaan kayak mesin itu nggak nyangkut-nyangkut. Jadi well-oiled machine istilahnya itu adalah membuat perusahaan yang dia bisa jalan sendiri dengan atau tanpa kita. Jadi kita ada di kantor jalan, bagus sekali kalernya kenceng. Kalau kita lagi kabur, lagi mau kemana gitu ya, lagi mau wisata, perusahaannya nggak tetap jalan. Terus saya tanya lagi, abis ini kamu kemana? Mau ke Afrika. Loh, ngapain ke Afrika? Nyumbang. Jadi dia jadi filantropi. Saya bilang, kenapa di Indonesia? Kenapa nggak nyumbangin di Indonesia? Dia bilang di Afrika lebih banyak orang yang menderita. Jadi memang dia world class citizen ya. Jadi bukan warga negara Amerika atau orang Indonesia saja, tapi dia orang dunia ya. Di mana dia mau menyumbang ke orang-orang di Afrika yang kesulitan. Kembali lagi kepada tadi, untuk kita bisa membuat sebuah perusahaan yang bisa jalan sendiri, lari kencang, well-oiled machine, maka salah satu faktor yang utama adalah tentang delegasi. Bagaimana kita mendelegasikan pekerjaannya. Nah ternyata setelah saya teliti, memang ini masalah yang paling berat ya bagi seorang entrepreneur atau bagi seseorang aja. Mendelegasikan pekerjaan itu paling susah, karena banyak orang-orang yang pengen itu kerjaannya diselesaikan sendiri ya. Ada banyak hal, karena takut orang yang ngerjainnya tuh nggak benar ngerjainnya, dan memang demikian ya. Sesuatu yang bisa kita kerjakan sendiri itu pasti hasilnya sesuai dengan keinginan kita ya. Kalau dikerjain orang lain tuh selalu aja orang lain tuh pasti salah gitu ya. Jadi if you want to get the job done, do it yourself gitu kan ya. Sesuai dengan harapan kita, maksudnya get the job done ya gitu. Kalau kita delegasikan kepada orang lain, tentu saja tidak seperti yang kita inginkan. Nah, dulu saya juga begitu, semuanya saya kerjain sendiri. Semuanya harus saya sendiri. Akibatnya saya tidak bisa mendelegasikan, akhirnya saya harus fokus pada itu saja. Nah, yang susahnya kalau mendelegasikan tadi ya, bagaimana kita mendelegasikannya. Jadi, akhirnya saya punya prinsip tuh gini. Kalau saya kerjakan sendiri, 90% memang kualitasnya, 95 atau bahkan 100%. Nah, kalau saya delegasikan, mungkin kerjaannya hanya 70%. Nah, akhirnya saya punya pendapat begini. Lebih baik 70% selesai sekarang dan didelegasikan, daripada 90% suksesnya 2 minggu lagi saya kerjakan sendiri. Gitu ya. Jadi get the job done right now itu lebih penting ya.
Meskipun kualitasnya tadi 70% daripada yang 90% ya. 90% tentunya lebih bagus. Nah, bagi orang yang OCD nggak bisa tuh, yang perfeksionis tuh nggak bisa. Pasti itu dia bilang, wah ini maunya ini harus saya kerjakan sendiri gitu. Tetapi dengan mengerjakan sendiri kita tidak bisa mengerjakan kerjaan yang lain gitu. Nah, itulah sebabnya saya bisa melakukan paralel ya, kerjaan multitasking. Makanya kadang-kadang ada yang bilang ini saya tuh multitasking atau hyper multitasking. Karena demikian ya, mendelegasikan pekerjaan. Nah, dulunya saya susah, sekarang saya sudah mulai bisa mendelegasikan pekerjaan. Hal yang kedua dalam mendelegasikan pekerjaan ya, tadi ekspektasinya kan ya, jadi kita turun jadi itu. Yang kedua adalah kalau kita mendelegasikan, maka yang diberikan tugas atau delegasi itu harus diberikan perangkat secukupnya ya. Jadi kalau mendelegasikan itu jangan dikasih cuma tangan aja, nggak dikasih kaki, mana bisa lari gitu. Kalau kita mau mendelegasikan maka diberikan tangan, kaki, segala macam lah lengkap, equip gitu ya, equip the person with reasonable resources ya. Jadi kita berikan dia sumber daya yang cukup supaya dia bisa melakukan tugasnya. Dan kemudian kalau itu ya, kalau kita melakukan delegasi, jangan, kalau bahasa Jawanya jangan digondeli. Orang itu dipegangin tangannya, biarkan dia lari, biarkan dia membuat kesalahan ya. Jadi let them make mistakes, let them eksperimen, tapi berilah gitu. Tanggung jawab tetap di Anda. Anda yang mendelegasikan dikerjakan oleh lain, tapi kalau ada salah memang tanggung jawab tetap di Anda. Nggak boleh tanggung jawabnya diserahkan ke dia dengan maksudnya kalau ada yang salah segala macam, Anda memblame yang bersangkutan jadiin kambing hitam, nggak boleh. Tetap tanggung jawab di Anda. Ya, jadi Anda tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan meskipun yang ngerjain bukan Anda, dan meskipun kualitasnya juga kadang-kadang lebih buruk daripada yang ekspektasi Anda. Ya itu. Equip them with ya secukupnya ya, reasonable resources ya, jangan digondeli, dan tanggung jawab tetap di Anda. Gitu ya. Jadi nah silahkan coba latihan ya dengan hal-hal yang kecil seperti itu, sesuatu didelegasikan. Ada juga yang lain itu bukan mendelegasikan tuh suka kadang-kadang melepas tangan. Bukan. Maksudnya delegasi ini bukan lepas tangan gitu ya, tapi mendistribusikan pekerjaan gitu. Jadi bukan lepas tangan, karena tanggung jawabnya tetap di Anda ya. Jadi Anda tetap bertanggung jawab terhadap ini. Jadi nggak bisa, oh ini yang ngerjain ini si anak buah saya ngerjain, nggak bisa. Anda tetap harus bertanggung jawab gitu. Jadi mendelegasikan juga itu seperti kalau kita mengoutsource juga ya. Itu bukan karena kita nggak tahu, tapi karena yang didelegasikan itu mungkin lebih baik mengerjakannya, lebih canggih, lebih efektif, lebih efisien gitu. Sebagai contoh, kalau kita mendelegasikan beberes rumah gitu ya kepada ART gitu ya. Itu bukan ya kita karena nggak sanggup, tapi kita tahu nyapu bisa, nyuci piring bisa, tapi kita delegasikan supaya kita bisa melakukan pekerjaan lain. Jadi bukan meremehkan segala macam, bukan, karena kita harus mengerjakan pekerjaan yang lain gitu ya. Nanti pekerjaan yang lain pun kalau didelegasikan demikian juga ya. Jadi inilah sedikit tentang delegasi ya. Semoga dengan apa yang saya ceritakan ini bisa bermanfaat dan Anda bisa mencoba mendelegasikan sehingga Anda bisa membuat perusahaan yang well-oiled machine, sehingga Anda bisa jalan-jalan, traveling, santai-santai, main band, main futsal, main bola, makan-makan, segala macam ya. Sementara perusahaan tetap bisa berjalan dengan baik gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi. Saya harus ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.